Selamat pagi sahabat WK, kembali bersama saya Rifki, reporter warta kotalive.com. Saat ini saya berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, di mana pada pagi hari ini Kasal Laksamana TNI Yudo Margono akan menyerahkan atau memberikan 7 pejabat negara resmi menjadi warga kehormatan Hiu Kencana. Sahabat PK dapat melihat langsung penampakan dari KRI Alugoro, salah satu kapal selam milik TNI Angkatan Laut, di mana nantinya di dalam kapal selam tersebut 7 pejabat negara akan mendapatkan gelar kehormatan dari Kasal Yudo Margono, salah satunya Ketua DPR RI Puan Maharani, selain Ketua DPR RI, nantinya juga ada 6 pejabat lain yang akan diberikan atau gelar kehormatan Hiu Kencana, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Suharso Monafra, anggota 1 BBKRI N. Andi Suryadana, serta Kapolri Jenderal TNI Listo Sigit Prabowo, serta Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo, serta Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, serta Marsikal TNI Fajar Prasetyo, dan Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purnowo. Nantinya ketujuh pejabat negara tersebut akan diberikan langsung tanda kehormatan atau resmi menjadi warga kehormatan Hiu Kencana yang akan disematkan oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono di atas KRI Alugoro 405 yang sudah berada persis di depan saya. Sahabat WK juga dapat melihat langsung penampakan dari KRI Alugoro, salah satu kapal selam milik TNI Angkatan Laut, di mana di dalam KRI Alugoro tersebut nantinya 7 pejabat akan diberikan tanda kehormatan menjadi warga kehormatan Hiu Kencana oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Demikianlah live report yang bisa saya sampaikan langsung dari area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nantikan live report selanjutnya di wartakotalive.com. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah baru saja saya sebagai Ketua DPR bersama dengan Pak Kasal, Pak Kapolri, Pak Kasat, Kasau, dan Pak Wakasal berserta dengan anggota 1 BPK selesai masuk ke dalam kapal selam KRI Alugoro 405, yang mana tadi kami sudah melihat bagaimana keseharian
TNI Angkatan Laut yang ada di dalam KRI Alugoro 405, kedalamannya tadi kurang lebih 13 sampai 15 meter dan mengarungi wilayah perairan Jakarta. Dan ini kapal yang terbaru yang sudah selesai buatan PT PAL dan kerjasama dengan Korea Selatan, yang mana kemudian kami melihat bahwa dan berharap kapal ini akan menjadi salah satu KRI pamungkas bagi Angkatan Laut. Dan saya sebagai Ketua DPR tentu saja berharap dan akan mendukung bahwa karena kita merupakan negara maritim, negara kelautan, diperlukan lebih banyak lagi kapal-kapal laut yang nantinya bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan tentu saja menjaga bagaimana jikalau ada hal-hal yang tidak diinginkan mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi tadi saya berkesempatan untuk melihat secara langsung, dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasal yang sudah mengajak kami untuk bisa melihat keseharian, melihat bagaimana KRI Alugoro 405 beserta dengan awaknya, apa saja yang mereka lakukan di dalam, bagaimana kemudian peralatan yang ada, bahkan ditunjukkan apa yang harus dilakukan jika ada situasi kedaruratan, bahkan ada torpedonya. Jadi KRI ini adalah salah satu KRI yang cukup lengkap untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Saya persilakan kepada Pak Kasal untuk bisa menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan acara hari ini. Silakan Pak Kasal. Terima kasih ya, Ibu Ketua DPR RI. Jadi rekan-rekan media, tadi baru saja kita laksanakan penyematan privat hiu kencana di KRI Alugoro sebagai warga kehormatan kapal selam. Dan tadi dengan Ibu Ketua DPR RI, kemudian Pak Kasat, Pak Kaso, Pak Kapolri, dan Ketua Pak Nyoman, Ketua 1 PPK dan Pak Kasal, kita berikan kehormatan hiu kencana karena atas jasa-jasanya telah ikut memajukan, ikut mengembangkan Tuan Angkatan Laut, kapal selam pada khususnya, dan Angkatan Laut pada umumnya. Sehingga harapan kami dengan penyematan privat ini, semua ikut bersama-sama sebagai keluarga besar kapal selam, sehingga ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan kekuatan maupun kemajuan TNI Angkatan Laut, ya, khususnya kapal selam kita. Saya kira demikian. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Pak, saya dari sini. Pertanyaannya Ibu Ketua DPR. Dalam minimum essential force kita kan itu minimal kita punya 8 kapal selam, dan itu kan jangka waktu sampai tahun 2024. Nah, kira-kira bagaimana dukungan dari DPR sendiri terkait pengadaan yang nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan? Apakah akan mendukung terus atau seperti apa? Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Tentu saja DPR akan mendukung bagaimana kemudian MEF itu sampai tahun 2024 itu mencapai semaksimal mungkin targetnya. Kalaupun kemudian tidak bisa tercapai karena memang waktunya ini sudah sangat singkat, sekarang sudah 2022 menuju tahun 2024, tentu saja DPR tetap akan mendorong agar sebelum tahun 2024 hal-hal yang memang harus diselesaikan segera diselesaikan. Karena apa? Untuk bisa menyelesaikan MEF yang tadi disampaikan itu tentu saja membutuhkan waktu pengerjaan dan lain sebagainya. Jadi kalau pasca 2024 saya harapkan semua hal yang terkait dengan bagaimana menjaga pertahanan dan keamanan serta kedaulatan melalui matra-matra yang ada di TNI, kami akan mendorong agar hal itu bisa tercapai sebelum tahun 2024. Cukup? Ibu izin Pak Rul dari Jawa Pos, Ibu, terkait tadi menyambung, apakah nanti kalau pengadaan lagi itu akan berlanjut kerjasama dengan Porto atau akan memilih ke negara lain? Indonesia negara bebas aktif, jadi membuka peluang untuk bisa melakukan kerjasama dengan semua negara,
namun tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi kebutuhannya itu saya atau DPR akan mendorong, kami akan mendorong harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemudian mempersiapkan atau menyiapkan alutsista yang tidak sesuai dengan demografi dan geografi atau situasi dan kondisi di Indonesia. Ya, mungkin bapak-bapak yang lain ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Apa rasanya di kapal selam seperti apa, Bu? Ya, ini satu hal yang baru bagi kami semua ini. Ternyata saya juga datanya belum ada juga yang pernah naik kapal selam. Ternyata sangat nyaman walaupun sesuai dengan semboyan yang ada di TNI Angkatan Laut, Wira Anantarudia tabah sampai akhir untuk Indonesia. Ya, karena tempatnya terbatas, sempit, kemudian ruang geraknya juga tidak bisa bebas. Ya, namun itulah satu pengorbanan dari Angkatan Laut, prajurit Angkatan Laut dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi alhamdulillah cukup nyaman. Ibu izin sedikit Bu terkait dengan kabar surprise untuk kegantian Panglima, katanya hari ini udah nyampe ke DPR. Ketua DPR-nya masih ada di sini. Ini kan ada semua Bu calon-calonnya Bu. Ya, calon-calonnya ada semua di sini. Suratnya belum saya terima karena ketua DPR-nya masih ada di sini. Dan ya nanti apa yang ada di dalam isi suratnya tentu saja saya selaku ketua DPR akan menyampaikan kepada media, kepada masyarakat secara resmi di kantor DPR. Hari ini ya, Bu. Sore ini Pak Kasal, untuk proses penyematan ini seperti apa dan juga filsafahnya hiu kencana seperti apa? Gimana? Proses penyematan dan juga filsafah dari hiu kencana ini. Ya, proses penyematannya tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sampaikan, ya, dari pejabat-pejabat atau personel yang berjasa buat kemajuan kapal selam maupun angkatan laut, sehingga kita berikan warga kehormatan kapal selam hiu kencana tadi. Kalau proses penyematannya ya di dalam, kapalnya harus menyelam di dalam, kemudian diberikan brevet. Cukup? Begitu. Ya, silakan monggo. Ya, terima kasih. Yang terhormat Ibu Ketua DPR, Bapak Kasal, Bapak Kasat Kasal, Bapak dan seluruh rekan-rekan dari jajaran TNI AL. Hari ini kami semua mendapatkan kehormatan untuk mendapatkan penyematan Wings Hiu Kencana, di mana Wings Hiu Kencana ini diberikan khusus pada anggota Angkatan Laut yang memiliki spesifikasi khusus sehingga bisa terpilih untuk mengendalikan kapal selam. Oleh tentunya bagi kami Polri ini menjadi kehormatan dan tentunya ini menjadi kekuatan untuk terus meningkatkan sinergi antara TNI Polri, soliditas antara TNI Polri untuk menjaga kedaulatan dan menjaga keselamatan masyarakat, bangsa dan negara menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Cukup ya, terima kasih rekan-rekan media. Selamat pagi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Pak. Ulang tahun, Pak Kasal. Selamat ulang tahun, Pak. Lo nggak ulang tahun, Bang? Lo nggak ulang tahun? Gua kalau ulang tahun nggak dia lama. Ya, sahabat TK, demikianlah sambutan dari tokoh-tokoh bangsa yang menerima anugerah atau menerima tanda kehormatan sebagai hiu kencana. Salah satunya ada Kapolri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK 1 yang tadi kita lihat bersama. Mereka juga disemata langsung di KRI Alugoro, salah satu kapal selam milik Tentara Republik Indonesia. Demikianlah live report yang bisa saya sampaikan langsung dari KRI Alugoro. Nantikan live report selanjutnya di wartakotalive.com. Selamat siang, selamat beraktivitas.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat Bu Ketua DPR RI Ibu Dr. Puan Maharani, selamat datang Bu di Kementerian 100. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Kasat, Bapak Kasau, yang saya hormati anggota 1 BPKRI, Bapak Nyoman Adi Suryatama. Terima kasih Pak. Yang saya hormati para pejabat utama Mabesal, Mabes Adi, Mabes AU, kemudian dari BPK, juga para Panglima Utama Wilayah Barat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Gegar ataupun long room di Dermaga 100 ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami TNI Angkatan Laut dan khususnya prajurit Hiu Kencana atas kesediaan Ibu Ketua DPR RI, Bapak Kapolri, Bapak Kasat, Bapak Kaso, Bapak anggota 1 BPKRI dan Pak Kasal untuk bersama-sama merasakan nuansa kehidupan dan pengabdian di dalam sebuah kapal selam, sekaligus menerima penyematan Privet Hiu Kencana yang menjadi simbol kehormatan, kebanggaan, dan pengabdian serta profesionalisme para insan-insan kapal selam. Jadi perlu kami sampaikan bagi semuanya bahwa prajurit kapal selam ini lebih dikenal sebagai prajurit Hiu Kencana karena merupakan lambang Hiu Kencana yang nanti akan disematkan pada Bapak Ibu sekalian. Penyematan Privet Kehormatan Hiu Kencana ini kami laksanakan sebagai wujud rasa terima kasih, rasa bangga, dan penghargaan kami yang tak terhingga atas usaha, jeripayah, dan kontribusi Ibu dan Bapak sekalian dalam perjuangan membangun kejayaan TNI Angkatan Laut, khususnya Satuan Kapal Selam. Dengan penyematan Privet hari ini, maka Ibu Bapak akan menjadi bagian dari keluarga besar Korps Hiu Kencana Kapal Selam Indonesia bersama 204 pejabat negara lain yang telah menyandang privet yang sama Hiu Kencana. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan berlayar dengan kapal selam terbaru dalam jajaran TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Alugoro 405. Kapal selam ini merupakan kapal selam pertama hasil karya anak bangsa melalui kerjasama dengan Korea Selatan. Jadi ada salah satu dari 3 kapal yang dibangun Indonesia dengan PT PAL yang sudah didelivery 1 tahun yang lalu di PT PAL. Dalam jajaran suatu armada laut, kapal selam memiliki karakter operasi yang berbeda dengan kapal perang pada umumnya atau kapal atas air. Kapal selam bergerak secara mandiri, berada paling depan, senyap dan rahasia. Dengan kehidupan awaknya yang penuh keterbatasan serta tidak banyak menikmati suasana di luar kapal. Namun demikian, kapal selam merupakan kunci keberhasilan sebuah operasi laut. Kami melaporkan bahwa kapal selam ini lebih berfungsi sebagai intai strategis yang berada di garis terdepan karena dia akan mengetahui jumlah maupun kekuatan musuh maupun posisi musuh yang nantinya akan dihancurkan oleh kapal-kapal kombatan atau kapal perang yang lain yang akan menuju ke musuh, sehingga fungsi kapal selam akan lebih berfungsi lebih baik sebagai intai strategis dibanding untuk menyerang, karena sekali menyerang kapal selam pasti akan ditemukan oleh kapal atasnya. Kapal selam menyerang apabila sudah betul-betul terpepet ataupun sudah tidak bisa bergerak lagi dan diketahui musuh, sehingga jalan satu-satunya harus menyerang. Tapi kalau tidak, mereka akan lebih berfungsi untuk melaksanakan intai strategis. Hal tersebut mensiratkan sebuah filosofi kehidupan bahwa awak kapal selam adalah gambaran prajurit pemberani, percaya pada diri sendiri, tabah, fokus, tulus, tanpa pamrih, serta tidak memikirkan publikasi dan popularitas. Hal ini tergambar dalam semboyan mereka, Wira Ananta Ludira, yang berarti tabah sampai akhir. Bapak Ibu yang saya hormati,
atas nama seluruh prajurit Jalasena Samudra. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih, disertai dengan rasa bangga dapat mengangkat dan menerima Ibu Dr. Puan Maharani, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, Bapak Nyoman Adi Suryadama, dan Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono sebagai warga kehormatan Korps Hiu Kencana. Kami semua berharap momen istimewa ini semakin menguatkan komitmen kita bersama dalam membina dan membangun kemampuan satuan kapal selam yang kehadirannya senantiasa memberikan efek penggentar kepada musuh dalam usaha mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Kepada Komandan Komando Operasi Kapal Selam beserta Komandan dan seluruh prajurit KRI Alugoro 405, saya sampaikan terima kasih atas penyelenggaraan upacara hari ini. Marilah kita mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, semoga senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Demikian, terima kasih. Wira Ananta Ludira, Jalaseva Jayamati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik sebagai intai strategis dibanding untuk menyerang, karena sekali menyerang kapal selam pasti akan ditemukan oleh kapal tas air. Kapal selam menyerang apabila sudah betul-betul terpepet ataupun sudah nggak bisa bergerak lagi dan diketahui musuh, sehingga jalan satu-satunya harus menyerang. Tapi kalau tidak, mereka akan lebih berfungsi untuk melaksanakan intai strategis. Hal tersebut mensiratkan sebuah filosofi kehidupan bahwa awak kapal selam adalah gambaran prajurit pemberani, percaya pada diri sendiri, tabah, fokus, tulus, tanpa pamrih, serta tidak memikirkan publikasi dan popularitas. Hal ini tergambar dalam semboyan mereka, Wira Ananta Ludira, yang berarti tabah sampai akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama seluruh prajurit Jalasena Samudra, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, disertai dengan rasa bangga dapat mengangkat dan menerima Ibu Dr. Puan Maharani, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, Bapak Nyoman Adi Suryadama, dan Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono sebagai warga kehormatan Korps Hiu Kencana. Kami semua berharap momen istimewa ini semakin menguatkan komitmen kita bersama dalam membina dan membangun kemampuan satuan kapal selam yang kehadirannya senantiasa memberikan efek penggentar kepada musuh dalam usaha mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Kepada Komandan Komando Operasi Kapal Selam beserta Komandan dan seluruh prajurit KRI Alugoro 405, saya sampaikan terima kasih atas penyelenggaraan upacara hari ini. Marilah kita mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, semoga senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Demikian, terima kasih. Wira Ananta Ludira, Jalaseva Jayamati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Mungkin karena ini di lingkungan Angkatan Laut, jadi alangkah baiknya kita semangat dengan Jalaseva Jayamati. Karena Jalaseva Jayamati ini sebenarnya bukan semata-mata lambangnya Angkatan Laut saja, tapi lambang kita semuanya. Karena di laut kita harus jaya, di laut kita harus menang. Jalaseva Jayamati, Jalaseva Jayamati, Jalaseva Jayamati. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Laut atas sambutan yang diberikan. Selamat pagi sahabat WK, kembali bersama saya Rifki, reporter warta kotalive.com. Saat ini saya berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, di mana pada pagi hari ini Kasal Laksamana TNI Yudo Margono akan menyerahkan atau memberikan
7 pejabat negara resmi menjadi warga kehormatan hiu kencana. Sahabat PK dapat melihat langsung penampakan dari KRI Alugoro, salah satu kapal selam milik TNI Angkatan Laut, di mana nantinya di dalam kapal selam tersebut 7 pejabat negara akan mendapatkan gelar kehormatan dari Kasal Yudo Margono, salah satunya Ketua DPR RI Puan Maharani, selain Ketua DPR RI, nantinya juga ada 6 pejabat lain yang akan diberikan atau gelar kehormatan hiu kencana, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Suharso Monafra, anggota 1 BBKRI N. Andi Suryadana, serta Kapolri Jenderal TNI Listo Sigit Prabowo, serta Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo, serta Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, serta Marsikal TNI Fajar Prasetyo, dan Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purnowo. Nantinya ke-7 pejabat negara tersebut akan diberikan langsung tanda kehormatan atau resmi menjadi warga kehormatan hiu kencana yang akan disematkan oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono di atas KRI Alugoro 405 yang sudah berada persis di depan saya. Sahabat PK juga dapat melihat langsung penampakan dari KRI Alugoro, salah satu kapal selam milik TNI Angkatan Laut, di mana di dalam KRI Alugoro tersebut nantinya 7 pejabat akan diberikan tanda kehormatan menjadi warga kehormatan hiu kencana oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Demikianlah live report yang bisa saya sampaikan langsung dari area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nantikan live report selanjutnya di wartakotalive.com. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, Ji, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah baru saja saya sebagai Ketua DPR bersama dengan Pak Kasal, Pak Kapolri, Pak Kasat, Kasau, dan Pak Wakasal berserta dengan anggota 1 BPK selesai masuk ke dalam kapal selam KRI Alugoro 405, yang mana tadi kami sudah melihat bagaimana keseharian TNI Angkatan Laut yang ada di dalam KRI Alugoro 405. Dalamannya tadi kurang lebih 13-15 meter dan mengarungi wilayah perairan Jakarta. Dan ini kapal yang terbaru yang sudah selesai buatan PT PAL dan kerjasama dengan Korea Selatan, yang mana kemudian kami melihat bahwa dan berharap
kapal ini akan menjadi salah satu KRI pamungkas bagi Angkatan Laut, dan saya sebagai Ketua DPR tentu saja berharap dan akan mendukung bahwa karena kita merupakan negara maritim, negara kelautan, diperlukan lebih banyak lagi kapal-kapal laut yang nantinya bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan tentu saja menjaga bagaimana jikalau ada hal-hal yang tidak diinginkan mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi tadi saya berkesempatan untuk melihat secara langsung, dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasal yang sudah mengajak kami untuk bisa melihat keseharian, melihat bagaimana KRI Alugoro 405 beserta dengan awaknya, apa saja yang mereka lakukan di dalam, bagaimana kemudian peralatan yang ada, bahkan ditunjukkan apa yang harus dilakukan jika ada situasi kedaruratan, bahkan ada torpedonya. Jadi KRI ini adalah salah satu KRI yang cukup lengkap untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Saya persilakan kepada Pak Kasal untuk bisa menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan acara hari ini. Silakan Pak Kasal. Terima kasih, ya, Ibu Ketua DPR RI. Jadi rekan-rekan media, tadi baru saja kita laksanakan penyematan privat hiu kencana di KRI Alugoro sebagai warga kehormatan kapal selam. Dan tadi dengan Ibu Ketua DPR RI, kemudian Pak Kasat, Pak Kaso, Pak Kapolri, kemudian Ketua Pak Nyoman, Ketua 1 PPK dan Pak Kasal, kita berikan kehormatan hiu kencana karena atas jasa-jasanya telah ikut memajukan, ikut mengembangkan untuk Angkatan Laut, kapal selam pada khususnya, dan Angkatan Laut pada umumnya. Sehingga harapan kami dengan penyematan privat ini, semua bersama-sama sebagai keluarga besar kapal selam, sehingga ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan kekuatan maupun kemajuan TNI Angkatan Laut, ya, khususnya kapal selam kita. Saya kira demikian. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Ini Pak, saya Iwan dari TNI. Pertanyaannya Ibu Ketua DPR. Dalam minimum essential force kita kan itu minimal kita punya 8 kapal selam, dan itu kan jangka waktu sampai tahun 2024. Nah, kira-kira bagaimana dukungan dari DPR sendiri terkait pengadaan yang nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan? Apakah akan mendukung terus atau Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Tentu saja DPR akan mendukung bagaimana kemudian MEF itu sampai tahun 2024 itu mencapai semaksimal mungkin targetnya. Kalaupun kemudian tidak bisa tercapai karena memang waktunya ini sudah sangat singkat, sekarang sudah 2022 menuju tahun 2024, tentu saja DPR tetap akan mendorong agar sebelum tahun 2024 hal-hal yang memang harus diselesaikan segera diselesaikan. Karena apa? Untuk bisa menyelesaikan MEF yang tadi disampaikan itu tentu saja membutuhkan waktu pengerjaan dan lain sebagainya. Jadi kalau pasca 2024 saya harapkan semua hal yang terkait dengan bagaimana menjaga pertahanan dan keamanan serta kedaulatan melalui matra yang ada di TNI, kami akan mendorong agar hal itu bisa tercapai sebelum tahun 2024. Cukup? Ibu izin Sahrul dari Jawa Pos, Ibu, terkait tadi menyambung, apakah nanti kalau pengadaan lagi itu akan berlanjut kerjasama dengan Porto atau akan memilih ke negara lain? Indonesia negara bebas aktif, jadi membuka peluang untuk bisa melakukan kerjasama dengan semua negara, namun tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi keperluan kebutuhannya itu saya tahu DPR akan mendorong, kami akan mendorong harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemudian mempersiapkan atau menyiapkan alutsista yang tidak sesuai dengan demografi dan geografi atau situasi dan kondisi di Indonesia. Ya, mungkin bapak-bapak yang lain ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. apa rasanya di kapal selam seperti apa, Bu? Ya, ini satu hal yang baru bagi kami semua ini. Ternyata saya juga datanya belum ada juga yang pernah naik kapal selam. Ternyata sangat nyaman walaupun sesuai dengan
semboyan yang ada di TNI Angkatan Laut, Wira Anantarudia tabah sampai akhir untuk Indonesia. Ya, karena tempatnya terbatas, sempit, kemudian ruang geraknya juga tidak bisa bebas. Ya, namun itulah satu pengorbanan dari Angkatan Laut, prajurit Angkatan Laut dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi alhamdulillah cukup nyaman. Ibu izin sedikit Bu terkait dengan kabar surprise untuk pergantian Panglima, katanya hari ini udah nyampe ke DPR. Ketua DPR-nya masih ada di sini. Ini kan ada semua Bu calon-calonnya Bu. Ya, calon-calonnya ada semua di sini. Suratnya belum saya terima karena ketua DPR-nya masih ada di sini. Dan ya nanti apa yang ada di dalam isi suratnya tentu saja saya selaku ketua DPR akan menyampaikan kepada media, kepada masyarakat secara resmi di kantor DPR. Hari ini ya Bu, ini Pak Kasal, untuk proses penyematan ini seperti apa dan juga filsafahnya hiu kencana seperti apa? Gimana? Proses penyematan dan juga filsafah dari hiu kencana ini. Ya, proses penyematannya tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sampaikan, ya, dari pejabat-pejabat atau personel yang berjasa kemajuan kapal selam maupun angkatan laut, sehingga kita berikan warga kehormatan kapal selam hiu kencana tadi. Kalau proses penyematannya ya di dalam, kapalnya harus menyelam di dalam, kemudian diberikan brevet. Cukup? Begitu. Ya, silakan monggo. Ya, terima kasih. Yang terhormat Ibu Ketua DPR, Bapak Kasal, Bapak Kasat Kasal, Bapak dan seluruh rekan-rekan dari jajaran TNI AL. Hari ini kami semua mendapatkan kehormatan untuk mendapatkan penyematan Wings Hiu Kencana, di mana Wings Hiu Kencana ini diberikan khusus pada anggota Angkatan Laut yang memiliki spesifikasi khusus sehingga bisa terpilih untuk mengendalikan kapal selam. Oleh tentunya bagi kami Polri ini menjadi kehormatan dan tentunya ini menjadi kekuatan untuk terus meningkatkan sinergi antara TNI Polri, soliditas antara TNI Polri untuk menjaga kedaulatan dan menjaga keselamatan masyarakat, bangsa dan negara menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Cukup ya, terima kasih rekan-rekan media. Selamat pagi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Pak. Ulang tahun, Pak Kasal. Selamat ulang tahun, Pak. Lo nggak ulang tahun, Bang? Lo nggak ulang tahun? Gua kalau ulang tahun nggak dia lama. Ya, sahabat PK, demikianlah sambutan dari tokoh-tokoh bangsa yang menerima anugerah atau menerima tanda kehormatan sebagai hiu kencana. Salah satunya ada Kapolri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK 1 yang tadi kita lihat bersama. Mereka juga disemata langsung di KRI Alugoro, salah satu kapal selam milik Tentara Republik Indonesia. Demikianlah live report yang bisa saya sampaikan langsung dari KRI Alugoro. Nantikan live report selanjutnya di wartakotalive.com. Selamat siang, selamat beraktivitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat Bu Ketua DPR RI Ibu Dr. Puan Maharani. Selamat datang Bu di Lembaga 100. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Kasat, Bapak Kasau, Bapak Kasal. Yang saya hormati anggota 1 BPK RI, Bapak Nyoman Adi Suryatama. Terima kasih Pak, selamat datang. Yang saya hormati para pejabat utama Mabesal, Mabes Adi, Mabes AU, kemudian dari BPK, juga para Panglima
utama Jalan Barat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di hanggar ataupun long room di Dermaga 100 ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami TNI Angkatan Laut dan khususnya prajurit Hiu Kencana atas kesediaan Ibu Ketua DPR RI, Bapak Kapolri, Bapak Kasat, Bapak Aso, Bapak Anggota 1 BPKRI dan Pak Kasal untuk bersama-sama merasakan nuansa kehidupan dan pengabdian di dalam sebuah kapal selam, sekaligus menerima penyematan Privet Hiu Kencana yang menjadi simbol kehormatan, kebanggaan, dan pengabdian serta profesionalisme para insan-insan kapal selam. Jadi perlu kami sampaikan itu semuanya bahwa prajurit kapal selam ini lebih dikenal sebagai prajurit Hiu Kencana karena merupakan lambang Hiu Kencana yang nanti akan disematkan pada Bapak Ibu sekalian. Penyematan Brigade Kehormatan Hiu Kencana ini kami laksanakan sebagai wujud rasa terima kasih, rasa bangga, dan penghargaan kami yang tak terhingga atas usaha, jeripayah, dan kontribusi Ibu dan Bapak sekalian dalam perjuangan membangun kejayaan TNI Angkatan Laut, khususnya Satuan Kapal Selam. Dengan penyematan Brigade hari ini, maka Ibu Bapak akan menjadi bagian dari keluarga besar Korps Hiu Kencana Kapal Selam Indonesia bersama 204 pejabat negara lain yang telah menyandang Brigade yang sama, Hiu Kencana. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan berlayar dengan kapal selam terbaru dalam jajaran TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Alugoro 405. Kapal selam ini merupakan kapal selam pertama hasil karya anak bangsa melalui kerjasama dengan Korea Selatan. Jadi ada salah satu dari 3 kapal yang dibangun Indonesia dengan PT PAL yang sudah didelivery 1 tahun yang lalu di PT PAL. Dalam jajaran suatu armada laut, kapal selam memiliki karakter operasi yang berbeda dengan kapal perang pada umumnya atau kapal atas air. Kapal selam bergerak secara mandiri, berada paling depan, senyap dan rahasia. Dengan kehidupan awaknya yang penuh keterbatasan serta tidak banyak menikmati suasana di luar kapal. Namun demikian, kapal selam merupakan kunci keberhasilan sebuah operasi laut. Kami melaporkan bahwa kapal selam ini lebih berfungsi sebagai intai strategis yang berada di garis terdepan karena dia akan mengetahui jumlah maupun kekuatan musuh maupun posisi musuh yang nantinya akan dihancurkan oleh kapal-kapal kombatan atau kapal perang yang lain yang akan menuju ke musuh, sehingga fungsi kapal selam akan lebih berfungsi lebih baik lebih baik sebagai intai strategis dibanding untuk menyerang, karena sekali menyerang kapal selam pasti akan ditemukan oleh kapal atas air. Kapal selam menyerang apabila sudah betul-betul terpepet ataupun sudah tidak bisa bergerak lagi dan diketahui musuh, sehingga jalan satu-satunya harus menyerang. Tapi kalau tidak, mereka akan lebih berfungsi untuk melaksanakan intai strategis. Hal tersebut mensiratkan sebuah filosofi kehidupan bahwa awak kapal selam adalah gambaran prajurit pemberani, percaya pada diri sendiri, tabah, fokus, tulus, tanpa pamrih, serta tidak memikirkan publikasi dan popularitas. Hal ini tergambar dalam semboyan mereka, Wira Ananta Luhira, yang berarti tabah sampai akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama seluruh prajurit Jalasena Samudra, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, disertai dengan rasa bangga dapat mengangkat dan menerima Ibu Dr. Puan Maharani, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, Bapak Nyoman Adi Suryadama, dan Laksamana Madya TNI Ahmad Yani Purwono sebagai warga kehormatan Korps Hiu Kencana. Kami semua berharap momen istimewa ini semakin menguatkan komitmen kita bersama dalam membina dan membangun kemampuan satuan kapal selam yang kehadirannya senantiasa memberikan efek penggentar kepada musuh dalam usaha mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional,
modern, dan tangguh. Kepada Komandan Komando Operasi Kapal Selam beserta Komandan dan seluruh prajurit KRI Alugoro 405, saya sampaikan terima kasih atas penyelenggaraan upacara hari ini. Marilah kita mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, semoga senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Demikian, terima kasih. Wira Ananta Ludira, Jalaseva Jayamati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik sebagai intai strategis dibanding untuk menyerang, karena sekali menyerang kapal selam pasti akan ditemukan oleh kapal tas air. Kapal selam menyerang apabila sudah betul-betul terpepet ataupun sudah nggak bisa bergerak lagi dan diketahui musuh, sehingga jalan satu-satunya harus menyerang. Tapi kalau tidak, mereka akan lebih berfungsi untuk melaksanakan intai strategis. Hal tersebut mensiratkan sebuah filosofi kehidupan bahwa awak kapal selam adalah gambaran prajurit pemberani, percaya pada diri sendiri, tabah, fokus, tulus tanpa pamrih, serta tidak memikirkan publikasi dan popularitas. Hal ini tergambar dalam semboyan mereka, Wira Ananta Ludira, yang berarti tabah sampai akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama seluruh prajurit Jalasena Samudra, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, disertai dengan rasa bangga dapat mengangkat dan menerima Ibu Dr. Puan Maharani, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, Bapak Nyoman Adi Suryadama, dan Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono sebagai warga kehormatan Korps Hiu Kencana. Kami semua berharap momen istimewa ini semakin menguatkan komitmen kita bersama dalam membina dan membangun kemampuan satuan kapal selam yang kehadirannya senantiasa memberikan efek penggentar kepada musuh dalam usaha mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Kepada Komandan Komando Operasi Kapal Selam beserta Komandan dan seluruh prajurit KRI Alugoro 405, saya sampaikan terima kasih atas penyelenggaraan upacara hari ini. Marilah kita mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, semoga senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Demikian, terima kasih. Wira Ananta Ludira, Jalaseva Jayamahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Salam, Santi, Santi, Santi Om. Mungkin karena ini di lingkungan Angkatan Laut, jadi alangkah baiknya kita semangat dengan Jalaseva Jayamahi. Karena Jalaseva Jayamahi ini sebenarnya bukan semata-mata lambang Angkatan Laut saja, tapi lambang kita semuanya. Karena di laut kita harus jaya, di laut kita harus menang. Jalaseva Jayamahi, Jalaseva Jayamahi, Jalaseva Jayamahi. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Laut atas sambutan yang diberikan. Selamat pagi sahabat WK, kembali bersama saya Rifki, reporter warta kotalive.com. Saat ini saya berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, di mana pada pagi hari ini Kasal Laksamana TNI Yudo Margono akan menyerahkan atau memberikan 7 pejabat negara resmi menjadi warga kehormatan Hiu Kencana. Sahabat PK dapat melihat langsung penampakan dari KRI Alugoro, salah satu kapal selam milik TNI Angkatan Laut, di mana nantinya di dalam kapal selam tersebut 7 pejabat negara akan mendapatkan gelar kehormatan dari Kasal Yudo Margono, salah satunya Ketua DPR RI Puan Maharani,
Selain Ketua DPR RI, nantinya juga ada 6 pejabat lain yang akan diberikan atau gelar kehormatan Hiu Kencana, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Suharso Monafra, anggota 1 BBKRI N. Andi Suryadana, serta Kapolri Jenderal TNI Listo Sigit Prabowo, serta Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo, serta Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, serta Marsikal TNI Fajar Prasetyo, dan Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purnowo. Nantinya ketujuh pejabat negara tersebut akan diberikan langsung tanda kehormatan atau resmi menjadi warga kehormatan Hiu Kencana yang akan disematkan oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono di atas KRI Alugoro 405 yang sudah berada persis di depan saya. Sahabat BK juga dapat melihat langsung penampakan dari KRI Alugoro, salah satu kapal selam milik TNI Angkatan Laut, di mana di dalam KRI Alugoro tersebut nantinya 7 pejabat akan diberikan tanda kehormatan menjadi warga kehormatan Hiu Kencana oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Demikianlah live report yang bisa saya sampaikan langsung dari area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nantikan live report selanjutnya di wartakotalive.com. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, Ji, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah baru saja saya sebagai Ketua DPR bersama dengan Pak Kasal, Pak Kapolri, Pak Kasat, Kasau, dan Pak Wakasal berserta dengan anggota 1 BPK selesai masuk ke dalam kapal selam KRI Alugoro 405, yang mana tadi kami sudah melihat bagaimana keseharian TNI Angkatan Laut yang ada di dalam KRI Alugoro 405. Dalamannya tadi kurang lebih 13-15 meter dan mengarungi wilayah perairan Jakarta. Dan ini kapal yang terbaru yang sudah selesai buatan PT PAL dan kerjasama dengan Korea Selatan, yang mana kemudian kami melihat bahwa dan berharap kapal ini akan menjadi salah satu KRI pamungkas bagi Angkatan Laut. Dan saya sebagai Ketua DPR tentu saja berharap dan akan mendukung bahwa karena kita merupakan negara maritim, negara kelautan, diperlukan lebih banyak lagi kapal-kapal laut yang nantinya bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan tentu saja menjaga bagaimana jikalau ada hal-hal yang tidak diinginkan mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi tadi saya berkesempatan untuk melihat secara langsung, dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasal yang sudah mengajak kami untuk bisa melihat keseharian, melihat bagaimana KRI Alugoro 405 beserta dengan awaknya, apa saja yang mereka lakukan di dalam, bagaimana kemudian peralatan yang ada, bahkan ditunjukkan apa yang harus dilakukan jika ada situasi kedaruratan
bahkan ada torpedonya. Jadi KRI ini adalah salah satu KRI yang cukup lengkap untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Saya persilakan kepada Pak Kasal untuk bisa menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan acara hari ini. Silakan Pak Kasal. Terima kasih, ya, Ibu Ketua DPR RI. Jadi rekan-rekan media, tadi baru saja kita laksanakan penyematan privat hiu kencana di KRI Alugoro sebagai warga kehormatan kapal selam. Dan tadi dengan Ibu Ketua DPR RI, kemudian Pak Kasat, Pak Kaso, Pak Kapolri, dan Ketua Pak Nyoman, Ketua 1 PPK dan Pak Kasal, kita berikan kehormatan hiu kencana karena atas jasa-jasanya telah ikut memajukan, ikut mengembangkan untuk Angkatan Laut, kapal selam pada khususnya dan Angkatan Laut pada umumnya. Sehingga harapan kami dengan penyematan privat ini semua bersama-sama keluarga besar sehingga bertanggung jawab terhadap pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut, ya, khususnya kapal selam kita. Saya kira demikian. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Pertanyaannya Ibu Ketua DPR, dalam minimum essential force kita kan itu minimal kita punya 8 kapal selam, dan itu kan jangka waktu sampai tahun 2024. Nah, kira-kira bagaimana dukungan dari DPR sendiri terkait pengadaan yang nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan? Apakah akan mendukung terus atau seperti apa? Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Tentu saja DPR akan mendukung bagaimana kemudian MEF itu sampai tahun 2024 itu mencapai semaksimal mungkin targetnya. Kalaupun kemudian tidak bisa tercapai karena memang waktunya ini sudah sangat singkat, sekarang sudah 2022 menuju tahun 2024, tentu saja DPR tetap akan mendorong agar sebelum tahun 2024 hal-hal yang memang harus diselesaikan segera diselesaikan. Karena apa? Untuk bisa menyelesaikan MEF yang tadi disampaikan itu tentu saja membutuhkan waktu pengerjaan dan lain sebagainya. Jadi kalau pasca 2024 saya harapkan semua hal yang terkait dengan bagaimana menjaga pertahanan dan keamanan serta kedaulatan melalui matra yang ada di TNI, kami akan mendorong agar hal itu bisa tercapai sebelum tahun 2024. Cukup? Ibu izin Pak Rul dari Jawa Pos, Ibu terkait tadi menyambung, apakah nanti kalau pengadaan lagi itu akan berlanjut bersama dengan Porto atau akan memilih ke negara lain? Indonesia negara bebas aktif, jadi membuka peluang untuk bisa melakukan kerjasama dengan semua negara, namun tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi keperluan kebutuhannya itu saya atau DPR akan mendorong, kami akan mendorong harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemudian mempersiapkan atau menyiapkan alutsista yang tidak sesuai dengan demografi dan geografi atau situasi dan kondisi di Indonesia. Ya, mungkin bapak-bapak yang ada yang mau disampaikan. Ya, terima kasih. Apa rasanya betul seperti apa, Bu? Ya, ini satu hal yang baru bagi kami semua ini. Ternyata saya juga datanya belum ada juga yang pernah naik kapal selam. Ternyata sangat nyaman walaupun sesuai dengan semboyan yang ada di TNI Angkatan Laut, Wira Anantarudia tabah sampai akhir untuk Indonesia. Ya, karena tempatnya terbatas, sempit, kemudian ruang geraknya juga tidak bisa bebas. Ya, namun itulah satu pengorbanan dari Angkatan Laut, prajurit-prajurit Angkatan Laut dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi alhamdulillah cukup nyaman. Ibu izin sedikit, Bu, terkait dengan kabar surprise untuk pergantian Panglima, katanya hari ini udah nyampe ke DPR. Ketua DPR ini masih ada di sini. Ini kan ada semua, Bu, calon-calonnya, Bu. Ya, calon-calonnya ada semua di sini. Suratnya belum saya terima karena Ketua DPR ini masih ada di sini. Dan ya nanti apa yang ada di dalam isi suratnya tentu saja saya selaku Ketua DPR akan menyampaikan kepada media, kepada masyarakat secara resmi di kantor DPR.
Ini Pak Kasal untuk proses penyematan ini seperti apa dan juga filsafahnya hiu kencana seperti apa? Gimana? Proses penyematan dan juga filsafah dari hiu kencana ini. Ya, proses penyematannya tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sampaikan ya, dari pejabat-pejabat atau personel yang berjasa buat kemajuan kapal selam maupun angkatan laut, sehingga kita berikan warga kehormatan kapal selam hiu kencana tadi. Kalau proses penyematannya ya di dalam, kapalnya harus menyelam di dalam, kemudian diberikan brevet begitu. Ya, silakan monggo. Ya, terima kasih. Yang terhormat Ibu Ketua DPR, Bapak Kasal, Bapak Kasat Kasal, Bapak dan seluruh rekan-rekan dari jajaran TNI AL. Hari ini kami semua mendapatkan kehormatan untuk mendapatkan penyematan Wings Hiu Kencana, di mana Wings Hiu Kencana ini diberikan khusus pada anggota Angkatan Laut yang memiliki spesifikasi khusus sehingga bisa terpilih untuk mengendalikan kapal selam. Oleh tentunya bagi kami Polri ini menjadi kehormatan, dan tentunya ini menjadi kekuatan untuk terus meningkatkan sinergi antara TNI Polri, soliditas antara TNI Polri untuk menjaga kedaulatan dan menjaga keselamatan masyarakat, bangsa dan negara menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cukup ya, terima kasih rekan-rekan media. Selamat pagi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Pak. Selamat ulang tahun, Pak. Lo nggak ulang tahun, Bang? Lo nggak ulang tahun? Gua kalau ulang tahun nggak dia lama. Ya, sahabat PK, demikianlah sambutan dari tokoh-tokoh bangsa yang menerima anugerah atau menerima tanda kehormatan sebagai hiu kencana. Salah satunya ada Kapolri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK 1 yang tadi kita lihat bersama. Mereka juga disemata langsung di KRI Alugoro, salah satu kapal selam milik Tentara Republik Indonesia. Demikianlah live report yang bisa saya sampaikan langsung dari KRI Alugoro. Nantikan live report selanjutnya di wartakotalive.com. Selamat siang, selamat beraktivitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat Bu Ketua DPR RI Ibu Dr. Puan Maharani, selamat datang Bu di Lembaga 100. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Kasat, Bapak Kasal, yang saya hormati anggota 1 BPK RI, Bapak Nyoman Adi Suryatama. Terima kasih Pak, selamat datang. Yang saya hormati para pejabat utama Mabes Mabes Adi, Mabes AU, kemudian dari BPK, juga dari para Panglima Utama Jalan Barat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di hangar ataupun long room di Dermaga 100 ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami TNI Angkatan Laut dan khususnya prajurit hiu kencana. Atas kesediaan Ibu Ketua DPR RI, Bapak Kapolri, Bapak Kasat, Bapak Kaso, Bapak anggota 1 BPK RI dan Bapak Kasal untuk bersama-sama merasakan nuansa kehidupan dan pengabdian di dalam sebuah kapal selam, sekaligus menerima penyematan brevet hiu kencana yang menjadi simbol kehormatan, kebanggaan dan pengabdian serta profesionalisme para insan-insan kapal selam.
Jadi perlu kami sampaikan bagi semuanya bahwa prajurit kapal selam ini lebih dikenal sebagai prajurit hiu kencana. Karena merupakan lambang hiu kencana yang nanti akan disematkan pada Bapak Ibu sekalian. Penyematan beribadat kehormatan hiu kencana ini kami laksanakan sebagai wujud rasa terima kasih, rasa bangga, dan penghargaan kami yang tak terhingga atas usaha, jeripayah, dan kontribusi Ibu dan Bapak sekalian dalam perjuangan membangun kejayaan TNI Angkatan Laut, khususnya Satuan Kapal Selam. Dengan penyematan beribadat hari ini, maka Ibu Bapak akan menjadi bagian dari keluarga besar Korps Hiu Kencana Kapal Selam Indonesia bersama 204 pejabat negara lain yang telah menyandang beribadat yang sama hiu kencana. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan berlayar dengan kapal selam terbaru dalam jajaran TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Alugoro 405. Kapal selam ini merupakan kapal selam pertama hasil karya anak bangsa melalui kerjasama dengan Korea Selatan. Jadi ada salah satu dari 3 kapal yang dibangun Indonesia dengan PT PAL yang sudah didelivery 1 tahun yang lalu di PT PAL. Dalam jajaran suatu armada laut, kapal selam memiliki karakter operasi yang berbeda dengan kapal perang pada umumnya atau kapal atas air. Kapal selam bergerak secara mandiri, berada paling depan, senyap dan rahasia. Dengan kehidupan awaknya yang penuh keterbatasan serta tidak banyak menikmati suasana di luar kapal. Namun demikian, kapal selam merupakan kunci keberhasilan sebuah operasi laut. Kami melaporkan bahwa kapal selam ini lebih berfungsi sebagai intai strategis yang berada di garis terdepan karena dia akan mengetahui jumlah maupun kekuatan musuh maupun posisi musuh yang nantinya akan dihancurkan oleh kapal-kapal kombatan atau kapal perang yang lain yang akan menuju ke musuh, sehingga fungsi kapal selam akan lebih berfungsi lebih baik lebih baik sebagai intai strategis dibanding untuk menyerang, karena sekali menyerang kapal selam masih akan ditemukan oleh kapal atas air. Kapal selam menyerang apabila sudah betul-betul terpepet ataupun sudah tidak bisa bergerak lagi dan diketahui musuh, sehingga jalan satu-satunya harus menyerang. Tapi kalau tidak, mereka akan lebih berfungsi untuk melaksanakan intai strategis. Hal tersebut mensiratkan sebuah filosofi kehidupan bahwa awak kapal selam adalah gambaran prajurit pemberani, percaya pada diri sendiri, tabah, fokus, tulus, tanpa pamrih, serta tidak memikirkan publikasi dan popularitas. Hal ini tergambar dalam semboyan mereka, Wira Ananta Ludira, yang berarti tabah sampai akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama seluruh prajurit Jalasena Samudra, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, disertai dengan rasa bangga dapat mengangkat dan menerima Ibu Dr. Puan Maharani, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Marskal TNI Fajar Prasetyo, Bapak Nyoman Adi Suryadama, dan Laksamana Madya TNI Ahmad Yani Purwono sebagai warga kehormatan Korps Hiu Kencana. Kami semua berharap momen istimewa ini semakin menguatkan komitmen kita bersama dalam membina dan membangun kemampuan satuan kapal selam yang kehadirannya senantiasa memberikan efek penggentar kepada musuh dalam usaha mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Kepada Komandan Komando Operasi Kapal Selam beserta Komandan dan seluruh prajurit KRI Alugoro 405, saya sampaikan terima kasih atas penyelenggaraan upacara hari ini. Marilah kita mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Demikian, terima kasih. Wira Ananta Ludira, Jalasena Jaya Mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik sebagai intai strategis dibanding untuk menyerang, karena sekali menyerang kapal selam pasti akan ditemukan oleh kapal atas air. Kapal selam menyerang apabila sudah betul-betul terpepet ataupun sudah nggak bisa bergerak lagi dan diketahui musuh, sehingga jalan satu-satunya harus menyerang. Tapi kalau tidak, mereka akan lebih berfungsi untuk melaksanakan intai strategis.
Hal tersebut mensiratkan sebuah filosofi kehidupan bahwa awak kapal selam adalah gambaran prajurit pemberani, percaya pada diri sendiri, tabah, fokus, tulus, tanpa pamrih, serta tidak memikirkan publikasi dan popularitas. Hal ini tergambar dalam semboyan mereka, Wira Ananta Ludira, yang berarti tabah sampai akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama seluruh prajurit Jalasena Samudra, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, disertai dengan rasa bangga dapat mengangkat dan menerima Ibu Dr. Puan Maharani, Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, Bapak Nyoman Adi Suryadama, dan Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono sebagai warga kehormatan Korps Hiu Kencana. Kami semua berharap momen istimewa ini semakin menguatkan komitmen kita bersama dalam membina dan membangun kemampuan satuan kapal selam yang kehadirannya senantiasa memberikan efek penggentar kepada musuh dalam usaha mewujudkan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Kepada Komandan Komando Operasi Kapal Selam beserta Komandan dan seluruh prajurit KRI Alugoro 405, saya sampaikan terima kasih atas penyelenggaraan upacara hari ini. Marilah kita mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, semoga senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Demikian, terima kasih. Wira Ananta Ludira, Jalaseva Jayamahe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Salam, Santi, Santi, Santi Om. Mungkin karena ini di lingkungan Angkatan Laut, jadi alangkah baiknya kita semangat dengan Jalaseva Jayamahe. Karena Jalaseva Jayamahe ini sebenarnya bukan semata-mata lambangnya Angkatan Laut saja, tapi lambang kita semuanya. Karena di laut kita harus jaya. Di laut kita senang. Jalaseva Jayamahe. Jalaseva Jalaseva. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Laut atas sambutan yang diberikan. Selamat pagi sahabat WK, kembali bersama saya Rifki, reporter warta kotalive.com. Saat ini saya berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, di mana pada pagi hari ini Kasal Laksamana TNI Yudo Margono akan menyerahkan atau memberikan 7 pejabat negara resmi menjadi warga kehormatan Hiu Kencana. Sahabat WK dapat melihat langsung penampakan dari KRI Alugoro, salah satu kapal selam milik TNI Angkatan Laut, di mana nantinya di dalam kapal selam tersebut 7 pejabat negara akan mendapatkan gelar kehormatan dari Kasal Yudo Margono, salah satunya Ketua DPR RI Puan Maharani, selain Ketua DPR RI, nantinya juga ada 6 pejabat lain yang akan diberikan atau gelar kehormatan Hiu Kencana, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Suharso Monafra, anggota 1 BBKRI N. Andi Suryadana, serta Kapolri Jenderal TNI Listio Sigit Prabowo, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, serta Marsikal TNI Fajar Prasetyo, dan Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purnowo. Nantinya ke-7 pejabat negara tersebut akan diberikan langsung
tanda kehormatan atau resmi menjadi warga kehormatan Hiu Kencana yang akan disematkan oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono di atas KRI Alugoro 405 yang sudah berada persis di depan saya. Sahabat BK juga dapat melihat langsung penampakan dari KRI Alugoro, salah satu kapal selam milik TNI Angkatan Laut, di mana di dalam KRI Alugoro tersebut nantinya 7 pejabat akan diberikan tanda kehormatan menjadi warga kehormatan Hiu Kencana oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Demikianlah live report yang bisa saya sampaikan langsung dari area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.